Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Teringat satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbad din ila Allah ma dawama sahibuhu alaih." Sesungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus dikerjakan oleh pelakunya. Jadi ini satu perkara yang menjadi perhatian. Jadi mengamalkan agama terus-menerus secara umum jauh lebih berat dibandingkan tatkala semangat beramal, tatkala tidak semangat kemudian meninggalkan. Ya. Dan dalam kesempatan kita kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT. Sebelum kita membahas tentang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT, di sini ada doa yang terkenal. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu cinta kepadamu, wa hubba may yuhibbuka, dan cinta kepada orang yang mencintaimu, wa hubbal amal, dan cinta beramal, alladzi yablughuni hubbaka, yang cinta beramal ini menghantarkan aku kepada kecintaan kepadamu. Allahumma ja'al hubbaka, ya Allah, jadikanlah kecintaan kepadamu ahabbu ilayya min nafsi, menjadi perkara yang paling aku cintai daripada diriku sendiri, wa ahli, dan juga daripada keluargaku, wa minal ma'il baridi, dan dibandingkan air yang dingin. Ini doa yang bagus, penjelasannya tidak terlalu banyak supaya hemat waktu. Al-hadirun a'azani wa a'azakumullah. Jadi di dalam doa tadi tentunya membutuhkan perjuangan, sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat 35 Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghul wasilah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah. Jadi memang harus mencari wasilah. Ya, seperti kita misalnya mau naik genting yang gampang, nah, itu butuh wasilah. Wasilahnya ya tangga. Seperti kita misalnya ingin dijaga amalan kita oleh Allah dan kecintaan kita beramal, kita juga butuh wasilah. Di antaranya mungkin taklim, ya, rutin gitu. Atau sebagian lagi mungkin
ya apalah cari wasilah ya. Contohnya terlalu banyak sehingga kita nggak memberikan contoh. Tujuannya biar hemat waktu ya. Tujuannya biar hemat waktu ya. Tapi butuh wasilah. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah di jalan Allah. La'allakum tuflihun, semoga engkau beruntung. Jadi memang segala sesuatu membutuhkan wasilah ya. Membutuhkan perantara ya, membutuhkan media, membutuhkan bahan ya. Kalau misalnya orang ingin melakukan penelitian, membutuhkan bahan yang akan diteliti misalnya. Ini wasilahnya. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Di sini ada perkara yang penting karena kita akan membahas tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah, maka kita harus bisa membedakan antara ibadah dan adat. Jadi adat bisa menjadi ibadah dengan niat ya, ibadah bisa berubah menjadi syirik tatkala salah niat. Nah, ini penting ini ya, sehingga kita harus tahu tentang perkara ini dan pembahasannya pada pembahasan yang sebenarnya sudah pernah kita singgung. Ilhadrun azani wa azakumullah. Ada beberapa amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama, ahabbul a'mal ilallah imanum billah. Ini kata-kata ini sebenarnya sangat menakjubkan ya. Sangat menakjubkan, sangat besar. Yang pertama yaitu amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah keimanan padanya. Mungkin ada yang bertanya, kok tadi disebutin ini menakjubkan gimana? Ya, karena bisa jadi ada orang yang berbuat baiknya lebih baik daripada kita, baik sodakohnya, santunnya, ya kebersihannya, perangainya dan hal-hal yang lain baik daripada kita. Tetapi qadarullah dia tidak beriman. Maka tatkala dia tidak beriman, amalannya baik, tetapi dia belum mendapatkan amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu apa? Yaitu keimanan. Di sini Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah imanum billah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah keimanan kepadanya. Jadi yang paling dicintai oleh Allah adalah keimanan padanya, seperti tauhid, menunggalkan Allah dalam ibadah, baik dengan hati atau dengan anggota badan. Jadi beruntung bagi mereka yang mempelajari tauhid, mengamalkannya, dia berada pada posisi mendapatkan amalan yang paling dicintai, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ini yang kedua dari amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ini termasuk amalan berat ya. Ini amalan berat. Tauhid sebenarnya paling berat. Tapi ini juga berat sekali ya. Berat sekali ya, karena butuh banyak ilmu ya. Butuh banyak ilmu ya, karena ya banyak perubahan di masa kita ini. Hidup di masa kita ini banyak perubahan ya. Sudut pandang dan sebagainya. Ngerekam. Yaitu apa? Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang kedua, ahabbul a'mali ilallah sillatur rahmi. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah menyambung rahim. Definisi menyambung rahim itu bukan tatkala kita saling kunjung gitu ya. Bukan. Ya. Ya itu termasuk, tapi kata Rasulullah bukan itu, kata Rasulullah. Ya. Jadi bukan itu. Atau saling memberi, bukan. Menyambung rahim adalah tatkala seseorang memutuskan rahimnya dengan kita, kemudian kita menyambungnya. Padahal kadang manusia ada kekecewaan. Mungkin kecewa sama orang tua,
ya kecewa sama orang tua, sehingga banyak berita-berita anak membunuh orang tua misalnya. Ah, ini salah. Jadi misalnya seseorang ingin berbakti sama orang tua, kalau misalnya hanya meladeni, hormat, bertutur baik, ngasih makan, coba sebutkan hal-hal yang berkaitan dengan berbakti sama orang tua. Banyak sekali, dan itu secara umum gampang. Ya, gampang. Maksudnya dibandingkan dengan tatkala kita menghadapi, misalnya ada orang punya orang tua yang jahat, ya, yang jelek, yang zalim. Kemudian dia bersabar dengan kezaliman tersebut dan kejahatan tersebut. Lah ini hebat ini, ya, hebat. Ini masya Allah ya, masya Allah, ini luar biasa kalau bisa seperti ini ya. Nah ini yang menyambung rahim contohnya. Tadi perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Rasulullah adalah menyambung rahim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah imanum billah. Perkara yang paling dicintai oleh Allah adalah keimanan kepadanya. Tsumma silaturahmi, kemudian menyambung tali silaturahmi. Memang di negeri kita ini ada adat yang baik. Ya, tapi adat ini kalau menurut saya agak mulai susut ya, karena para penceramah tentang masalah itu juga mulai luntur ya. Ya. Adat tapi jadi baik ya, walaupun jangan mengkhususkan ya, jangan mengkhususkan, tapi itu baik ya. Biasanya pada bulan Syawal itu, pada bulan Syawal ya, mereka menyempatkan untuk melakukan ya hal-hal yang mereka sebut ya sebagai silaturahmi, sebagai silaturahmi ya. Jadi silaturahmi termasuk ibadah yang paling dicintai oleh Allah SWT. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, innallaha khalaqal khalqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Jadi Allah SWT menciptakan apa? Makhluk. Hatta idza faragha min khalqahu, sampai tatkala Allah Subhanahu wa taala selesai dari menciptakan makhluknya, qalatir rahmi, kemudian berkata arham. Jadi rahim ini makhluk Allah SWT ya, rahim ini merupakan apa? Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah Allah selesai menciptakan makhluk, kemudian rahim mengatakan, hadza maqamul aidu bika minal qati'ah. Hadzal maqam, ini adalah kedudukan al-aidu, yang akan melindungi. Al-aidu ya, kedudukan bagi orang yang berlindung. Bika minal qati'ah. Qala na'am. Kemudian dikatakan iya. Ama taraddaina an asila man wasalaka. Kemudian ya, Allah mengatakan kepada rahim, apakah kamu suka ya, antaradina, apakah kamu suka ya, yaitu siapa itu tadi? Allah katakan kepada rahim, antaradina an asila, aku sambung, man wasalaki, orang yang menyambung engkau, wa aqta'a man qata'aki, dan aku akan putus engkau dari orang-orang yang memutus engkau. Bisa dipahami? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada rahim, apakah kamu rela aku sambung engkau bagi orang yang menyambungmu, dan aku putuskan engkau kepada orang yang memutuskan engkau? Ini perkataan Allah kepada rahim. Qalat, kemudian rahim itu mengatakan, bala ya Rabb, tentu wahai Allah. Jadi rahim itu menjawab, tentu wahai Allah. Jadi di sini orang yang memutuskan rahim akan diputuskan rahimnya oleh Allah SWT. Orang yang menyambung rahim akan disambung rahim itu oleh Allah SWT. Ini sudah ya semacam ya keridhaan Allah kepada rahim dan keridhaan rahim terhadap putusan Allah SWT. Kemudian Allah mengatakan, fahuwa laki, itulah hakmu wahai rahim, kata Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqra'u in syi'tum, jikalau bacalah oleh kalian jikalau kalian itu mau. Fahal asaitum,
Maka bagaimanakah keadaan kalian in tawallaitum, jikalau kalian dikuasai, an tufsidu fil ardi, akan terjadi ya, kalian akan melakukan perusakan di muka bumi ini, wa taqatta'u arhamakum, dan kemudian kalian saling memutuskan rahim kalian. Ulaika alladzina la'anahumullah, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa asammahum, dan kemudian Allah butakan mereka. Wa a'ma absarahum, dan Allah wa asammahum, dan Allah tulikan mereka. Wa a'ma absarahum, dan Allah butakan mata mereka. Jadi di sini ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kamu begitu, kata Allah, ini yang akan kamu terima sebagaimana tadi dalam ayat, ya. Jadi yang akan kalian terima begitu, ya, yaitu apa? Orang-orang yang memutuskan rahim itu akan dikuasai oleh orang-orang yang, kamu duduknya sana, ini Abi lagi merengah sini, sana, ini Abi lagi berjuang, ini harus bisa dibedakan, ini lagi kerja untuk Allah, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, kalau kamu itu misalnya memutuskan rahim, kamu akan dikuasai oleh orang-orang yang suka melakukan kerusakan. Nah, kemudian oleh Allah SWT akan dibutakan telinga kamu dan akan dibisukan, ya, akan dibisukan atau ditulikan telinga kamu dan akan dibutakan mata kamu. Ini ancaman orang yang memutus rahim. Di dalam hadis, la'anallahu qati' rahim, Allah melaknat orang yang memutus rahim. Jadi rahim ini makhluk, ya, makhluk. Penjelasan tentang masalah ini banyak di dalam kitab Sahih Adabul Mufrad tentang masalah ini. Ini amalan yang paling dicintai adalah menyambung rahim. Berikutnya hadirun, azani wa azakumullah. Ini pembahasan tentang rahim banyak, tapi kita fokuskan tentang amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Berikutnya yang ketiga, ahabbul a'mal ilallah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini juga amalan yang sangat apa? Sangat berat. Ya. Jadi termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Ya, memerintahkan manusia kepada kebaikan dan mencegah pada apa? Kemungkaran. Kenapa berat? Membutuhkan ketinggian ilmu yang sangat tinggi. Ya, membutuhkan ketinggian ilmu yang sangat apa? Tinggi. Karena di sana ada kaidah-kaidahnya. Kita tidak boleh melakukan ingkarul mungkar tatkala memunculkan bahaya yang lebih besar. Jadi ada ilmunya di sana. Ya, tidak secara apa? Secara praktis. Ya, tidak secara apa? Praktis. Inilah bedanya orang-orang yang berilmu tatkala menjalani kehidupan dunia ini dengan orang-orang yang berpikir secara apa? Praktis. Ya, maka tatkala seseorang melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ini termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT. Rasulullah SAW mengatakan, ya, ini yang ketiga tadi, ya. Ahabbul a'mali ilallahi al-imanu billah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah keimanan kepada Allah. Thumma silatur rahmi, kemudian menyambung rahim. Thumma al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kemudian memerintahkan perkara yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Ini definisi ma'ruf. Ini definisi yang penting untuk kita ketahui. Jadi ma'ruf di sini adalah seluruh perkara-perkara ketaatan. Di antaranya masalah tauhid, ikhlas, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Dan yang lainnya adalah seluruh daripada ketaatan. Ini yang dimaksud dengan apa? Ma'ruf. Kalau ma'ruf secara bahasa artinya apa? Ma'ruf secara bahasa perkara yang sudah dikenal. Perkara yang sudah apa? Dikenal. Ya, kadang kita memberikan contoh-contoh kayak gini juga kadang, ya Allah, kadang nyinggung. Karena banyak perkara-perkara yang sudah dikenal,
itu mungkar. Itu mungkar, walaupun itu ma'ruf tapi mungkar gitu. Ya, seperti misalnya membuang waktu gitu. Membuang-buang waktu, nah ini contoh yang jarang ya. Ini perkara yang ma'ruf terjadi di kalangan manusia. Tapi secara syariat itu mungkar. Mungkar. Makanya orang yang membuang-buang waktu ini mesti ada sisi-sisi yang perlu dia perhatikan. Mungkin duitnya sudah banyak, sudah sehat, waktunya kosong, ngapain? Ya sudah, membuang-buang waktu. Maksudnya tanpa hal-hal yang berarti ya dan manfaat bagi dirinya ataupun bagi orang lain atau dalam masalah beribadah kepada Allah. Ini perkara yang mungkar walaupun dianggap ma'ruf, ataupun perkara-perkara lain lah, contohnya sangat banyak ya. Adapun perkara mungkar itu seluruh perkara yang dilarang oleh Allah dan perkara-perkara yang menghantarkan kepada kemungkaran, baik besar ataupun kecil seperti syirik. Dan di sana ada hadisnya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi fadzalika ad'aful iman. Ini pembahasannya pada babnya ya. Jadi pertama dengan tangan. Yang jelas yang dengan tangan ini ya pemerintah. Makanya kita jangan ngambil ranahnya pemerintah. Ya, ranahnya pemerintah. Kemarin saya pernah cerita kalau ada orang yang konsultasi tentang masalah gugat cerai, ya, teman saya itu yang jadi hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Kebumen, itu bilang pokoknya kamu gak berhak gitu. Ya antum lah, dia bilangnya ustaz juga sih. Ya, antum gak berhak gitu. Yang nikah-nikahin itu juga gak berhak, itu bukan haknya gitu. Disebutkan ada tokoh yang suka nikah-nikahin kayak gitu, dia mengingkari, dia tidak itu. Di pemerintah tidak mengingkari, tidak menginginkan gitu. Ternyata ada fatwa dari ulama, kalau kita dihadapkan orang konsultasi seperti ini, suruh menghadap hakim. Karena tatkala hakim maka terdengar dua pihak begitu. Nah, ini maksudnya pemerintah yang punya kewenangan. Termasuk kemarin tentang masalah ada satu orang yang masuk Islam di tempat kita ini, alhamdulillah dengan pertolongan Allah. Nah, hakim ini juga komentar, ya. Kata-katanya sebenarnya sih hendaknya gitu ya. Dia tapi mengatakan dengan kata mestinya antum datang ke KUA atau MUI sehingga antum dapat piagam dari mereka. Cuman permasalahan dalam masalah ini tidak seperti yang dibayangkan. Thayyiblah, tatkala kita misalnya dalam longgar seperti ini kita minta piagam. Sehingga tatkala nanti ada orang masuk Islam kita kasih. Ya, karena orang yang masuk Islam itu enggak semudah yang dibayangkan. Ya, tidak semudah, dia harus nyari jalannya, tekniknya gimana, nanti masalah yang lainnya gimana gitu ya. Nah, itu. Tetapi yang jelas di sana ada hal yang bukan merupakan kewenangan kita tetapi kewenangan pemerintah. Dan dalam masalah ini ya, tanpa belajar ilmu syar'i, kadang orang sukar membedakan ini kewenangan pemerintah, ini kewenangan kita, ini kewenangan orang tua, ini kewenangannya ustadz, ini kewenangan murid misalnya, ataupun ini kewenangan siapa yang memiliki kewenangan. Nah, ini ya dibahas secara apa? Secara detail dalam syariat agama kita. Tetapi dalam pembahasan ini yaitu tentang masalah ingkarul mungkar, tentunya dengan tahapan. Berilah hadirun azani wa azakumullah. Kemudian yang keempat dari amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah faraid. Adalah apa? Faraid. Berarti di sini kalau kita berhadapan apakah amalan sunnah, apakah amalan fardu, maka yang kita pilih adalah amalan apa? Fardu. Walaupun ini kelihatannya mudah tapi sulit ya. Kelihatannya mudah tapi apa? Sulit ya. Contoh misalnya gini. Misal nih, ini misal nih contoh ya. Ada seorang anak ngaji misalnya. Misal nih. Ngaji. Sementara orang tuanya itu butuh bantuan dia. Ya, butuh bantuan dia karena dia tulang punggung orang tuanya, harus cari makan dan seterusnya. Kemudian orang tuanya mengatakan, "Nak, pulang, Nak. Nih duitnya bapakmu udah habis."
Sementara dia lagi cinta-cintanya ilmu dan dia adalah orang yang dianggap pintar dan dia bisa menguasai ilmu. Mana yang harus dia lakukan? Dia tinggalkan ilmu dan memenuhi panggilan orang tua, atau dia abaikan panggilan orang tua dan dia memenuhi ilmu? Mana? Maka ini ditimbang mana yang wajib. Maka dalam keadaan seperti ini yang wajib yang mana? Ya orang tua lah pulang. Ya, misalnya punya istri misalnya, lagi ngaji, istrinya bilang, "Mas, duitnya habis, Mas." Ya, saya lagi belajar, lagi berjuang, lagi di jalan Allah dan sebagainya. "Mas, duitnya habis lagi, Mas." Nah, ini saya lagi belajar. Ya, pokoknya duit saya habis, Mas. Saya butuh. Kalau seperti ini udah tinggalkan ngajinya, cari duit, penuhi istrinya. Nah, ini hal-hal yang demikian ini banyak. Makanya kisah yang terkenal seperti Ibnu Juraid, tatkala ya Ibnu Juraid, dia bingung apakah sholatnya, apakah ibunya. Akhirnya dia tidak bisa memutuskan, sampai akhirnya ibunya marah. Ini penting dalam kehidupan. Ya, dalam kehidupan penting. Karena kehidupan itu senantiasa dihadapkan dengan apa? Dihadapkan dengan hal-hal yang berat. Mana yang lebih penting? Ini pembahasannya ada dalam kitab ya, Qawaid Fiqhiyah. Misalnya paling penting. Ya, setelah itu mana yang manfaatnya muta'addidah. Muta'addidah itu banyak. Misalnya, apakah saya ngapal Quran atau saya nyolati jenazah misalnya. Apakah saya ngapal Quran atau saya ngisi taklim misalnya. Saya ngapal Quran atau ngurusi perkara yang lain. Ini pertimbangan. Pertimbangannya sebagaimana tadi yang disebutkan. Ya, di samping juga pertimbangan mana yang lebih apa? Darurat. Jadi di sini amalan yang paling dicintai adalah yang fardu. Kita perhatian, kita timbang mana yang masuk dalam kategori fardu pada diri kita. Kadang fardu bagi orang lain belum tentu fardu bagi kita. Yang fardu bagi kita belum tentu fardu bagi orang lain, ya. Karena ada hal-hal yang berbeda terkadang. Ya. Tapi kalau seperti sholat 5 waktu ya fardu bagi semuanya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, ya. Bagiannya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku kumandangkan kepadanya permusuhan. Jadi permusuhan yang terjadi kepada wali-wali Allah, terkadang orang yang memusuhi ini enggak sadar. Ini membahayakan dirinya di akhirat dan membahayakan dirinya bagi dirinya di dunia. Tapi dia asik gitu. Lah tatkala dia asik memusuhi wali-wali Allah ini sesungguhnya permusuhan Allah yang paling dahsyat kepada dirinya. Karena umumnya orang, ya, kalau menganggap orang itu dimusuhi oleh Allah atau dibenci oleh Allah, misalnya dia kejatuhan benda keras atau kecelakaan atau kena penyakit atau tertimpa musibah-musibah yang lainnya. Padahal ada yang lebih mengerikan, dia diberi sehat, diberi kekuatan, tetapi amalannya ini adalah amalan yang mungkar. Jadi di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memusuhi waliku, maka akan aku kumandangkan kepadanya permusuhan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dan tidak ada satu perkara yang lebih aku cintai yang dilakukan oleh seorang hamba daripada hamba itu mengerjakan perkara yang fardu. Berarti penting untuk mampu menimbang amalan. Jadi amalan itu bisa ditimbang, ya, kekuatannya, manfaatnya, mendesaknya, ya, kedudukan hukumnya, supaya apa? Supaya kita mendapatkan amalan yang lebih dicintai oleh Allah SWT. Berikutnya yang kelima. Nah, ini kelima mungkin agak sering dengar juga, ya. Yang kelima yaitu yuhibbullahul witra. Allah mencintai ganjil. Allah mencintai apa? Ganjil, ya. Masanya kalau kita
makan sesuatu ya ganjil 3 misalnya, ya. Makanya apa-apa kan kebanyakan ganjil, witir ganjil kan. Ya, misalnya tawaf juga ganjil, ya. Termasuk hari dalam sepekan juga jumlahnya ganjil. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir. Ya, ganjil di sini lawan daripada genap. Yuhibbul witra, dan Allah mencintai perkara yang ganjil, maksudnya tidak genap, seperti 1, 3 dan seterusnya. Di antaranya adalah apa? Salat witir, ya. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, Innallaha witrun yuhibbul witra. Fa'autiru ya ahlal Quran. Maka berwitirlah kalian wahai ahlul Quran. Sebelum taklim kita lanjutkan, saya ada pertanyaan. Amalan apa yang paling berat setelah Ramadan? Ya, jadi misalnya selesai Ramadan, ya kan, tanggal 1 Syawal itu ada amalan yang paling berat. Apa kira-kira itu? Ya, apa kira-kira ini? Siapa yang tahu? Iya, minimal salat witir ya, Mas Sani, betul. Ya, padahal 30 hari salat malam. Sekarang salat malamnya 12, tapi minimal witir. Dan berapa banyak orang-orang yang tidak witir? Ya kan? Ini kan terkena dari hadis yang Rasulullah katakan, ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Ya, kemudian juga firman Allah taala, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kamu jangan seperti wanita-wanita yang menenun amalannya kemudian setelah jadi itu dirusak. Jadi witir nih, minimal witir ya. Ini, maka di sini dikatakan fa'autiru ya ahlul Quran, berwitirlah engkau wahai ahlul Quran. Berikutnya yang keenam, dari amalan yang paling dicintai oleh Allah, ahabbul a'mali ilallah birrul walidain. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua sulit atau gampang? Sulit ya. Sulitnya dari sisi mana? Sulit apa gampang nih? Saya nanya nih. Sulit apa gampang? Sulit ya. Sulitnya dari sisi mana? Nah, ini saya buat contoh. Kemarin ada ikhwan konsultasi sama anak. Intinya dia datang dari jauh, ya, dari Jawa Barat lah ya. Rumahnya udah dijual, mobilnya dijual, tinggal di kampung. Ingin berbakti sama orang tua. Sebenarnya di zahirnya dia ya kecukupan lah, wong ada toko dan lain sebagainya. Tapi zahirnya orang tuanya nggak suka dengan keberadaan dia di dekat orang tuanya. Padahal niat dia ingin berbakti sama orang tua. Maka saya jawab, kalau kamu misalnya pergi untuk menyelamatkan kondisimu, ini bukan berarti kamu tidak berbakti sama orang tuamu. Bahkan ini mungkin adalah baktimu yang berikutnya kepada orang tuamu, karena orang tuamu nggak suka kamu ada di situ. Jadi tatkala orang tuanya nggak ada di situ, ngapain kamu di situ? Perginya kamu ke tempat lain yang kamu merasa lebih nyaman secara ekonomi, bisa jadi baktimu terhadap orang tuamu dan lebih cocok pada dirimu dan lebih cocok pada keluargamu. Ya, jadi berbakti kepada orang tua nggak mesti harus ya mendekat dan sebagainya. Kita lihat kondisi orang tua. Ya, memang berbakti sama orang tua ini satu perkara yang unik, ya, unik. Apalagi kalau keluarga besar itu unik ya, unik ya. Maka di sini butuh keahlian bagaimana tersambungnya kebaikan dengan orang tua tapi tidak menimbulkan apa? Mudarat. Al-hadirin azani wa azakumullah. Di sini dikatakan dalam potongan hadis, ya, tatkala ada seorang yang bertanya, ya, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Dijawab, as-salatu ala
waktiha, salat tepat pada waktunya. Tapi saya pernah membaca hadis as-salatu fi awwali waktiha. Kalau salat pada waktunya maksudnya bagaimana? Salat pada waktunya maksudnya gimana nih? Jadi masuk waktu salatnya, pertama sudah masuk. Karena kalau seseorang salat belum pada waktunya, itu nggak diterima. Yang kedua, belum keluar waktunya. Cuma di sini ada sedikit perbedaan. Tatkala misalnya, ya, misalnya dia takbir Allahu Akbar pada rakaat pertama, rakaat kedua belum masuk waktunya, ya, rakaat ketiga belum masuk waktunya, udah. Pas rakaat keempat masuk waktunya, sah apa tidak salatnya? Tidak sah. Sekarang kita balik. Pada rakaat pertama Allahu Akbar masih di dalam waktunya. Rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat sudah keluar waktunya. Sah apa tidak salatnya? Sah. Ini ada perbedaan di situ. Jadi tatkala dia salat masih pada waktunya, termasuk pada amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Nah, berarti pada waktunya ya sudah masuk dan belum keluar. Tetapi bagaimana kalau misalnya kita sholat zuhur jam 2 atau jam setengah 3, kan masih waktunya. Ya ini lihat kondisi kamu. Kalau kondisi kamu tidak ada udzur, tidak ada apapun, kemudian mengakhirkan, kamu terkena celaan. Tapi tatkala kita misalnya ada udzur dan sebagainya, kemudian bisa mengerjakan di waktu-waktu yang sudah akhir, masih waktunya, maka ini masih masuk dalam kategori ya amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Kemudian ditanya lagi oleh Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa lagi? Kemudian dijawab birrul walidain, yaitu birrul walidain. Ini dalil-dalilnya sangat banyak, ya. Tetapi yang menarik di sini ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru poin 6 ya, padahal di sini ada 13 poin. Makanya saya bahasnya agak berusaha cepat supaya dapat banyak gitu. Ya. Ada hadis yang menarik dalam masalah ini, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfuh, celaka dirinya, ya, yaitu pupus hidungnya. Tsumma raghima anfuh, ya, pupus hidungnya maksudnya celaka. Tsumma raghima anfuh, ya, celaka atau pupus hidungnya. Qil, kemudian ditanyakan, man ya Rasulullah, siapa Rasulullah? Qala man adraka abaih indal kibari, orang yang menjumpai kedua orang tuanya tatkala sudah tua, ahaduhuma au kilaihima, baik keduanya atau salah satu di antara keduanya, falam yadkhulil jannah, tetapi tidak menjadikan dia masuk surga. Didoakan dengan apa? Celaka, ya. Dan berbakti sama orang tua ini tadi sudah pernah kita singgung, satu perkara yang unik dan sulit. Ya, sekarang umumnya orang tua itu suka duit. Umumnya suka duit, suka mobil, suka jabatan dan seterusnya. Apakah duit dan jabatan ini terbaik bagi orang tua? Belum tentu. Belum tentu. Jadi berbuat baik kepada orang tua tentunya dengan sesuatu yang menjadikan orang tua itu bisa lebih baik. Ya, di akhiratnya terutama. Ya, di akhiratnya terutama. Ya. Lah di sini orang yang ingin berbuat baik kepada orang tua ya harus berjuang melawan apa yang terjadi pada dirinya dari perlakuan orang tua. Ya umumnya ini anaknya kaya, ini anaknya miskin. Yang dicintai oleh orang tua biasanya yang kaya atau yang miskin? Yang kaya, yang berpangkat, yang miskin kadang diremehkan. Tapi kalau dia berilmu, dia akan mencari jalan bagaimana orang tuanya selamat, sebagai bentuk bakti dia kepada orang tua. Jadi tidak mesti keinginan orang tua itu menjadi prioritas, belum tentu, ya. Tapi berbakti sama orang tua pasti, yaitu berbuat baik kepada orang tua sehingga orang tuanya itu bisa masuk ke dalam surga. Ini penting, dan itu ternyata dilakukan oleh siapa? Yang paling terkenal, sehingga orang tuanya masuk surga dilakukan oleh siapa yang paling terkenal? Siapa? Abu Hurairah. Ya, ibunya Nasara. Dia berjuang, akhirnya ibunya masuk Islam. Kemudian didoakan oleh Rasulullah, wahai Abu Hurairah, tidaklah orang menyebut namamu dan orang tuamu pasti mencintaimu. Sampai sekarang ada doanya. Ini perjuangan Abu Hurairah berbakti kepada orang tuanya, menyebabkan orang tuanya ya diridhoi oleh Allah dan kemudian beragama dengan agamanya dari Allah. Berikutnya ya hadirin azani wa azakumullah. Di antara amalan yang
paling dicintai oleh Allah, ya, itu adalah ya zikir kepada Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul a'mali ilallah antamuta walisanuka radbun min dzikrillah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, engkau mati sementara lidahmu dalam keadaan basah dari berzikir kepada Allah. Dan ada zikir-zikir yang banyak ditinggalkan kalau mau tidur itu. Tidur kan wudu, ya, wudu. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali, kemudian falak binas 33 kali, kemudian 3 kali, kemudian qul huwallahu ahad, ya kan, dan baca ayat kursi. Ya, ini jarang. Wudu dan baca itu jarang, ya. Kemudian doa tidur. Ini. Jadi memang agama kita itu agama yang ya membimbing bagaimana hati hamba itu tetap sebagai hamba Allah. Ya, ada hal yang orang sering menyebutkan, ya, tentang masalah sholat duha. Tentang sholat apa? Duha. Kalau orang pengen kaya disuruh sholat apa? Duha. Sudah pernah praktek sholat duha? Sudah pernah praktek sholat duha? Sudah, ya. Tatkala mau kerja sholat duha, apa yang terjadi? Mau kerja, mau jualan, mau apa, kemudian sholat duha, apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata misalnya mau gugup, ya, mau jualan atau apa, kemudian dia sempatkan sholat duha. Setelah sholat duha, gugupnya hilang. Gugupnya apa? Hilang, berubah itu. Sehingga tatkala dibahas apakah sholat duha itu menyebabkan rezeki dalam artian materi, ya belum tentu. Tetapi dengan sholat duha orang itu terkontrol. Makanya berapa banyak di negara-negara yang tidak perhatian dengan sholat duha, ya kesibukannya kayak apa coba? Sibuk apalagi kalau udah ke kota besar, ya, mulai jam 3 itu sudah ngebut, ya, untuk ke tempat kerja. Jam 3 apalagi kalau sudah jam setengah 7 di Jakarta, di Surabaya itu jalannya apa? Macet. Kenapa macet? Kadang jam 12 malam baru berangkat, udah mulai berangkat. Udah jam 12 malam udah berangkat. Ada yang berangkat, ada yang pulang kalau di Jakarta. Dan semuanya gugup pingin cepet. Ini cara meredamnya gimana? Sholat. Jadi akhirnya gugupnya ini hilang. Karena kadang gugup itu, ya, menghilangkan apa? Rezeki, ya kan? Menghilangkan apa? Rezeki. Pingin duit banyak, ya kan? Akhirnya apa? Lembur, ya kan? Tatkala lembur, kalau makannya bergizi kan duitnya kalong, akhirnya nggak memperhatikan gizi. Tatkala memperhatikan gizi, kerjanya full, makanannya kurang, rezekinya nggak dapat, malah apa? Sakit, kemudian mati, dan banyak sekali hal yang demikian ini. Memang pembahasannya terletak pada pembahasan agama, sebagaimana yang dijelaskan di sini. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, kita agak terlambat nggak apa-apa, ya. Kemudian yang kedelapan adalah akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Di sini ada dalilnya, tapi sebagian sudah ada adzan sehingga konsentrasi kita pecah. Kemudian yang kesembilan, nah ini yuhibbullahu at-taqiyya al-ghani al-khafi. Ini Allah SWT mencintai orang yang bertakwa, orang yang kaya, dan orang yang tersembunyi. Jadi orang yang nggak suka muncul, ya, tidak suka pamer dan seterusnya. Cuman biasanya orang-orang seperti ini dia akan muncul dalam keadaan atau tatkala dibutuhkan. Memang nggak mesti harus sembunyi terus, ya. Kadang muncul karena apa? Karena dibutuhkannya keberadaan dia untuk manfaat. Tapi setelah manfaat itu teraih, kemudian dia kembali sembunyi lagi. Ya, karena asalnya dia bukan ingin muncul, tetapi ingin, ya, memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ini penting di masa kita ini. Dalil yang dipakai di sini yaitu
rubba asy'atha madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Terkadang orang yang kusut, yang berdebu, yang kucel, madfu'un bil abwab, dia ditolak di pintu-pintu. Jadi kalau mau utang gitu ya, ditolak. Ah, saya enggak kenal kamu, enggak minat, enggak percaya. Utang ditolak. Minta bantuan ditolak. Orang enggak percaya. Ternyata tatkala dia berdoa dikabulkan oleh Allah SWT. Kenapa dia ditolak oleh orang? Ya enggak dikenal. Kenapa pakaiannya compang-camping? Ya karena enggak banyak bergaul sehingga compang-camping. Kenapa tatkala dia berdoa langsung dikabulkan oleh Allah? Dia memang berdoa kepada Allah. Dia biasa berzikir kepada Allah. Dia dekat dengan Allah dan Allah dekat dengannya. Sehingga tatkala dia mohon dikabulkan. Nah, ini dari perkara yang dicintai oleh Allah dari amalan, di antaranya adalah tersembunyi. Tetapi waktunya telah habis ya, kita baru beberapa ya, dan insyaallah dalam pembahasan kita ini kita cukupkan saja ya pembahasan tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah. Di antaranya perkara-perkaranya disebutkan tadi ya. Dan ada yang menarik dari perkara yang dicintai Allah, itu yang ke-13, Allah mencintai ya al-haya, malu, wasitir. Ya, sitir ini tertutup ya, maknanya enggak vulgar. Di masa kita ini orang enggak sadar ya, sering melakukan hal-hal yang vulgar. Sehingga hal-hal yang vulgar dianggap menjadi biasa ya. Tetapi secara syariat dia tidak melakukan amal yang dicintai oleh Allah SWT. Semoga Allah membimbing kita untuk melakukan amalan-amalan yang dicintai olehnya. Dan ini membutuhkan kefahaman tentang ilmu agama ini, sehingga dia bisa mendapatkan apa yang dimaukan ya, mendapatkan apa yang dimaukan. Kemudian juga menolak ya perkara-perkara yang membahayakan karena tidak dicintai oleh Allah SWT. Nah, ini juga ada satu amalan tadi saya baca di sini yang paling dicintai oleh Allah, di antaranya adalah itqon. Itqon itu artinya mantap ya, yang mantap, yang tertata, yang rapi dan seterusnya. Itqon ya. Tapi waktunya habis, tidak kita baca dalilnya. Tapi kita sebutkan jenisnya, di antaranya adalah itqon. Ini saja, semoga ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.